Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers Indonesian Fashion Chamber atau IFC untuk kelima kalinya kembali menyelenggarakan Front Row Paris pada tanggal 7 September mendatang di Salle Wagram, kota Paris, Prancis. Acara yang dihelat setiap tahun ini untuk mengedepankan pemasaran produk fashion Indonesia ke pasar Eropa yang memegang peran penting terhadap industri fashion dunia. Front Row Paris ditargetkan sebagai pintu masuk bagi desainer dan jenama fashion Indonesia untuk menjaring buyer mancanegara khususnya Eropa. Nah, Front Row ini kita memberikan kebebasan, dalam artian kita kasih guidance pagernya pagar besar. Jadi mereka bebas sekali menampilkan karya dengan karakter masing-masing, dengan keindonesiaan kita. Nah, ini menurut saya hal yang identitas yang menurut saya perlu diperdalam, malah bukan dihilangkan gitu. Bukan kita 100% pindah ke barat-baratan, tapi kita pengen mendorong bagaimana yang sudah kita punya itu secara fungsi dan kualitasnya bisa mereka terima itu aja, tapi gayanya biarin aja Indonesia gitu. AFC selalu konsisten untuk mengajak generasi-generasi muda di industri fashion ini untuk turun serta dalam semua program AFC, termasuk yang ke Paris ini. Jadi kita memang selalu memantau, bekerja sama dan juga mendorong ya, mensupport industri-industri mode baik dari tingkat sekolah sampai ke profesional. Karena itu kita kali ini memasukkan dari SMK dan juga dari BINUS untuk ikut serta ke Paris. Kami lihat juga karya-karyanya sudah siap. Untuk tahun ini, ajang Front Row Paris sedikit berbeda dengan sebelumnya dengan menggandeng para generasi Gen Z dari lembaga pendidikan, baik universitas maupun sekolah menengah kejuruan. Khusus untuk sekolah menengah kejuruan digandengkan dengan bisnis dan pariwisata di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Sebenarnya gini, tusinya dari BISPAR itu sebagai Balai Pengembangan dan Penyaminan Mutu Pendidikan Vokasi. Jadi ketika bicara vokasi, tadi kita ingin bahwa potensi yang sudah dimiliki anak-anak SMK dalam hal ini berkembang sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki. Nah, programnya BISPAR ini ada program pelatihan yang mengarah kepada bagaimana reskilling, upskilling, dan retraining bagi para guru, para instruktur. Nah, sehingga kita ingin dengan konsep kekinian itu nilai-nilai edukasi dari Kemendikbudristek dan anak-anak ini juga sesuai dengan kurikulum Merdeka bahwa akan ada potensi-potensi yang berkembang, mereka merdeka berapresiasi, mengembangkan potensinya. Itulah yang membuat kami concern melatih guru-gurunya untuk bertransformasi sehingga datang ke sekolah anak-anak bisa kita akomodir. Ini inisiasinya BINUS ya, jadi BINUS memfasilitasi, tentunya bentuknya kompetisi, kita juga kurasi di antara mahasiswa. Kemudian kita dapat 6 mahasiswa yang terpilih untuk kita bawa koleksinya ke Paris Front Row ini. Dalam acara tersebut menampilkan beberapa koleksi yang ditampilkan oleh para jenama yang tampil di Paris, yaitu Gregorius Fici x Lucien Sinclair, Deden Siswanto, Testimo by Sari Batubara x James Honey, Bisnis dan Pariwisata x SMKN 8 Makassar, Bisnis dan Pariwisata x SMKN 6 Padang, Bisnis dan Pariwisata x SMKN 1 Kendal, BINUS University, Sophie, Leni Agustin, dan Ali Karisma. Kita akan membawakan koleksi yang terbaru kita. Kalau untuk James Honey dan Testimo kali ini mempunyai tema Take Me to Paris. Untuk koleksi kita kali ini tetap modest tapi masih bernuansa dengan ciri khasnya Testimo selama ini, yaitu dengan full of beads, juga sedikit memakai aksesoris yang full of glittery. Inspirasinya dari Lampung, ya. Kemudian kita kurasi
Dan kita pengen mereka punya exposure internasional, bukan hanya di tingkat nasional. Ya, kalau koleksi saya sendiri, saya memang konsisten membawa kebaya ke ranah industri mode, termasuk ranah industri mode internasional. Ya, semoga nanti bisa menyamai kimono ya, bisa menyebarkan tren busana lokal ke internasional. Kali ini yang saya bawa memang koleksi ready to wear yang memang benar-benar siap pakai gitu, pewarnaan alam kebanyakan dan batik-batik tulis yang geometris yang menurut saya tidak perlu diapa-apain pun orang Eropa dan orang Barat itu bisa menerima gitu. Nah itu seperti tampilan tadi, tasnya itu pakai tenun dari NTT, terus ecoprint, terus yang saya pajang di depan itu juga batik nitik dari Jogja. Viewers, tak hanya acara Paris Front Row, Indonesia Fashion Chamber bersama Bank Indonesia menggelar acara Into MF atau Indonesian Modest Fashion di Paris. Kali ini Bank Indonesia dan Kementerian Koperasi membawa Into MF yang kedua kalinya ke Paris. Tujuan kami adalah agar mempercepat posisi Indonesia di mata dunia sebagai pusat modest fashion dunia. Jadi Into MF kita ada 2 kriteria utama, ada 2 pakem gitu ya. Yang pertama tentu namanya modest fashion yaitu tertutup, terus tidak membentuk badan gitu ya. Lalu tentu sustainability harus jadi prioritas juga. Jadi kalau bisa nanti produk mereka itu tidak menambah parah lingkungan kita gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian pakem kedua adalah wajib pakai wastra. Nah, tapi wajib pakai wastranya gimana? Tergantung. Mereka mau pakai 10% boleh, si wastra ya di dalam desain mereka. Mau pakai 20% boleh, mau pakai 80% boleh, mau pakai 100%. Alhamdulillah banget gitu. Tahun ini menghadirkan karya jenama dan desainer yaitu Itang Yunas, Dian Pelangi, Wignyo, Batik Chic, YC by Yeti Topiah, Damakara, Lufnik by Luffy, Brilianto, Jamila X Pravito by 7 Bersaudara, Dalinda from Paris. Tentu saja dengan adanya acara ini semakin lebih mengenalkan industri fashion modest wear di Prancis dan di dunia. Saya mengambil tema Arunika. Arunika adalah bahasa Sangsekerta di mana itu adalah sebuah menyongsong sebuah pagi, sebuah fajar yang begitu indah, biru dan memberikan sesuatu semangat yang baru untuk bagaimana kita bisa melangkah maju di dalam hari-hari yang berikutnya. Untuk baju koleksi untuk Paris ini saya mengambil inspirasi dari keindahan bawah laut, biota laut dan looknya look 60-an. Kita memakai wastra dari kain ratu Jepara, Troso. Oke, untuk tema kali ini saya mengangkat tema Reunited yang berarti bertemu kembali atau mempersatukan kembali. Dan yang pastinya juga untuk wastranya sendiri saya mengangkat wastra dari kota Palembang yaitu kain jumputan yang saya olah sedemikian rupa sehingga looknya itu jadi lebih modern dan lebih global. Lufnik mengambil tema happiness, kemudian untuk wastra dengan proses batik cap kita ngambil dari inspirasi tentang alam, kemudian kita bikin bentuk geometri dan kita aplikasikan ke dalam batik. Jadi untuk koleksi kali ini saya membawa tema henna bloom yang artinya berhias diri atau bunga pacar yang biasa suka menghias tangan-tangan ya di Palembang. Nah jadi selain songke saya juga membawa kain sutra juga dan juga tenun bulu di koleksi untuk MF kali ini. Begitu. Kali ini saya membawakan karya yaitu dengan konsep sustainable. Temanya adalah second life, tapi maksudnya bukan hidup lagi, tapi bagaimana kain yang tidak berfungsi kita hidupkan lagi menjadi berfungsi ke sana. Maksudnya daripada tema second life. Nah, seperti ini. Kemudian konsepnya modest ya. Jadi ininya kita supaya looknya modern. Saya coba hijabin dengan menggunakan kapucong seperti ini. Nah kali ini
tetap menggunakan motif songket, tapi yang berbeda adalah motif songketnya ini saya terapkan di bahan denim atau bahan jeans. Looknya juga lebih sporty, lebih casual, dan lebih ready to wear. Tapi kita tetap mengedepankan motif songket dan ada sedikit sentuhan bahan kain limar khas Palembang juga. Jadi konsepnya sih terinspirasi dari kain-kain Sumatera Selatan ya, tapi dibuat lebih ready to wear, lebih streetwear karena kan ini ke Paris gitu. Jadi pastinya kita membuat looknya tuh lebih bisa masuk dengan pasar atau market yang ada di sana. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.